Kita akan melewati 4 pos, perjalanan 4 pos. Nanti kita kembali jam 10 pagi ya. Kita perjalanan 5 jam ya. Pos pertama adalah puzzle jejak Rasul. Pos kedua game. Pos ketiga penampilan. Pos keempat hasta karya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan diangkat. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pos 1 itu. Yuk kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Di video kali ini akan jalan-jalan menuju selatan dan utara. Mulai dari yang paling kecil. Yuk ambil, Neng. Kecil. Ada satu dong ya. Satu, 2, 3. Yuk, yang sudah langsung. Kamu nyari, tanya. Yuk. Sip, saya mau mulai dari sini. Luna, berdiri, ceritakan peristiwanya. Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar karena akan terjadi banjir. Nabi Nuh beserta orang-orang beriman menaiki kapal tersebut dan mendarat di Gunung Judi dan mereka selamat. Ismail adalah Nabi Ismail. Ya saat bayi. Nabi Ismail ditinggalkan di padang pasir karena kehausan. Bayi Nabi Ismail menangis dan menginjakkan kakinya. Nabi Ismail mengeluarkan air dari kaki dan jam-jam itu diminum oleh Haji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dengan alat kapak. Namun hanya satu yang tidak dihancurkan dan kapaknya ditaruh di berhala itu, diikat.
R. Ketika orang musyrik menanyakan siapa yang menghancurkan berhala, mereka menembak Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim dipanggil. Nabi Ibrahim bilang yang menghancurkan berhala yang paling besar itu. Kita akan menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah samudra, Akhirnya Fir'aun tenggelam. dan di laut Merah. merah. Kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal, namun saat di tengah lautan, kapal tersebut keberatan muatan. Nabi Yunus pun dibuang ke laut. Setelah itu Nabi Yunus ditelan ikan raksasa. Saat di dalam perut ikan paus, Yunus mendengar tasbih hewan-hewan yang ada di dalam perut ikan paus tersebut. Pada akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan dan ditemukan di pinggir pantai. Kami akan menceritakan kisah Nabi Idris. Nabi Idris menjinakkan kuda liar dan orang pertama yang bisa menulis dan membaca. Nabi Idris ingin masuk ke surga, bilang ke malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menanyakan kepada Allah terlebih dahulu. Lalu malaikat Israel mencabut nyawa. Setelah itu Nabi Idris pun ke surga. Nabi Idris berjalan-jalan ke surga. Setelah itu Nabi Idris diajak oleh malaikat Jibril untuk ke dunia lagi. Sedangkan tertinggal di surga. Lalu Nabi Idris mengambilnya dan ada akhirnya Nabi Idris selesai. Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sembunyi di dalam gua bersama Abu Bakar. Guanya bernama Gua Hiro. Saat Nabi Muhammad dikejar kaum Quraisy hampir akan menemukan Nabi Muhammad. Tetapi di depan gua laba-laba membuat sarang dan dianggap tidak ada orang di dalam. Selesai. Kasih penguatan ya. Merpati. Jadi ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, orang Quraisy mengejar. Ternyata sudah mau masuk ke dalam gua. Wih, ternyata ada sarang laba-laba menutupi gua itu, dan di salah satu sudut gua juga ada burung merpati membuat sarang. Ah, berarti kira-kira enek wong mlebu ra? Nah, enek wong mlebu kan sarangnya laba-laba berarti rusak. Oh, berarti wis suwe iki, enggak dinggoni berarti. Ya, gua ini berarti sudah lama nggak dipakai. Nanti ada laba-laba membuat sarang dan juga ada burung menetas di situ, membuat sarang di situ. Nah, akhirnya orang Quraisy balik lagi, nggak jadi masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua, apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketemu. Iya, Nabi Muhammad pasti ditemukan karena Gua Hiro itu cuma nggak jauh, masuk dalamnya nggak jauh dan nggak bercabang-cabang, jadi pasti ketemu. Nah, akhirnya berarti laba-laba dan burung merpati menyelamatkan Nabi Muhammad atas utusan Allah. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar. Di dekat kerajaan Nabi Sulaiman ada kerajaan lain, yaitu kerajaan Ratu Balkis. Namun Ratu Balkis menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun datang ke kerajaan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman mengatakan dia akan memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman pun juga memiliki mukjizat. Mukjizat Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan dan jin. Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis. Ratu Balkis pun juga ke sana. Ratu Balkis terkejut karena singgasananya sudah sampai duluan daripada dirinya. Selesai. Kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Nabi Adam mendapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuldi. Namun setan telah membujuknya Nabi Adam dengan masuk ke dalam ular dan membohongi Nabi Adam. Dia memakan buah khuldi maka akan hidup selamanya di surga. Akhirnya Nabi Adam akan makan buah khuldi. Dan akhirnya mereka diturunkan di bumi. Tepuk hebat. Oke, tepuk tangan semuanya. Halo guys. Aku mau pingsan dulu lah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.